Uangnya hilang saat lakukan haji, pulang-pulang jadi pengemis. Ternyata begini kelakuannya. Kisah ini menimpa seorang laki-laki, pejabat sebuah bank swasta nasional bernama Romli yang berusia 50 tahun. Sebagai pejabat bank, ia memiliki penghasilan yang besar. Tak perlu diragukan lagi, jangankan makan enak di restoran-restoran mahal bertaraf internasional, luar negeri saja sudah menjadi hal biasa bagi keluarga Pak Romli. 3 bulan sekali Pak Romli dan keluarga akan keluar negeri, baik sekedar liburan ataupun kunjungan kerja. Namun sayang, Pak Romli bukanlah orang yang taat beribadah. Sholat 5 waktu saja sering ia tinggalkan. Ia hanya akan mengerjakannya ketika ingat saja. Melimpahnya harta membuatnya sombong dan lupa akan hak Allah yang telah memberikan karunia kepadanya. Meskipun demikian, dalam hati kecilnya, Pak Romli masih ada niat mulia untuk pergi haji. Meskipun itu untuk kepentingan prestisi belaka. Sebab mungkin ia pikir dengan berhaji, kedudukannya dalam lingkungan sosial akan bertambah. Selain itu, niat hajinya juga atas desakan rekan-rekan kerjanya yang umumnya telah haji. Akhirnya Pak Romli berangkat haji. Sebelumnya ia telah menyiapkan segala keperluan selama berhaji dan uang untuk membeli barang-barang sebagai oleh-oleh. Pak Romli dengan rasa percaya diri berangkat ke Makkah dengan iringan rekan kerja dan tetangganya. Orang-orang yang mengantarnya ke asrama haji begitu banyak, termasuk golongan elit dan terpandang. Tak heran jika Pak Romli sangat percaya diri dan gagah berani pergi haji tanpa ditemani sang istri. Setelah 9 jam, tibalah Pak Romli dan rombongan di Arab Saudi. Pak Romli terkesima menyaksikan megahnya kota Makkah, bangunan Ka'bah yang megah dan kokoh, Masjidil Haram yang aduhai, dan aneka bangunan spektakuler lainnya yang membuat Pak Romli kagum. Ternyata inilah yang membuat jamaah haji selalu ingin kembali lagi ke sini, ucapnya dalam hati. Tiba-tiba Pak Romli teringat rencananya dari rumah untuk membeli barang-barang mewah di pasar Ukas, salah satu pasar tersohor di sana. Uang yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam kantong yang tergantung di lehernya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak kota Makkah. Pasar sedang padat, seluruh jamaah berkumpul dan berdesak-desakan untuk membeli oleh-oleh. Pak Romli berdesakan hingga ia lupa akan uangnya yang tergantung di lehernya tadi telah lenyap seketika. Spontan Pak Romli panik ketika menyadarinya. Ia tak tahu bagaimana uang itu bisa hilang. Ia cemas bagaimana ia akan bertahan di Makkah dan Madinah sementara uangnya untuk makan dan kebutuhan sehari-hari telah hilang. Ia mencari-cari tasnya namun tak menemukan. Sesampainya di pondok, ia mengadu kepada rombongannya terkait kehilangan uangnya. Mereka mengatakan tak pernah melihat atau menemukannya. Dengan perasaan sedih, Pak Romli mengurungkan niatnya untuk membeli barang-barang mewah seperti rencana awalnya. Singkatnya, Pak Romli menjadi pengemis dadakan di Makkah. Pak Romli benar-benar sial pada keberangkatan hajinya itu. Itu disebabkan niatnya yang sombong untuk membeli barang-barang mewah terbalaskan oleh Allah. Entah karena niatnya yang tak baik atau karena perbuatannya sehari-hari yang tak baik sebagai pejabat bank. Selama di sana, ia malah benar-benar menjadi pengemis dan mengandalkan belas kasih dari jamaah lain. Semoga kisah Pak Romli ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa betapa sakralnya ibadah haji. Oleh karena itu, perbaiki akhlak sebelum berangkat haji dan luruskan niat ikhlas karena Allah semata.